Baik, selamat baku dapat atau Minahasa. Vaksin untuk mencegah orang-orang terpapar virus corona telah ditemukan. Dan Indonesia telah memesan di beberapa negara dan sementara disalurkan di daerah-daerah. Termasuk di Sulawesi Utara, Minahasa. Tinggal menunggu kapan vaksinasi dilakukan. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang awal mula vaksin diperkenalkan di Minahasa. Pada tahun 1816, wabah cacar melanda Minahasa. Ribuan orang meninggal. Seorang dokter dari Belanda, Peter Blecker namanya, yang datang ke Minahasa tahun 1850-an, menuliskan sekira 15.000 orang meninggal ketika terjadi wabah cacar itu. Jumlah populasi di Minahasa pun menurun drastis. David Henry dalam tulisannya Fertility, Food and Fever terbit tahun 2005 mengatakan, sangat mungkin populasi Minahasa pada tahun 1800 lebih besar daripada tahun 1850. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk mengatasi agar penduduk tidak banyak yang terbunuh karena wabah cacar tersebut adalah vaksinasi. Nah, dalam sejarah kita menemukan bahwa vaksin untuk pertama kali ditemukan oleh seorang dokter yang bernama Edward Jenner pada tahun 1796. Dan di Hindia Belanda, vaksin kemudian diperkenalkan katakanlah tidak lama setelah terjadi wabah cacar di Minahasa pada tahun 1819 tersebut. Vaksin lalu kemudian diberikan kepada penduduk, terutama anak-anak. Tindakan vaksin membuat wabah itu tidak lagi perlu ditakuti, kata Blecker dalam bukunya tersebut. Minahasa adalah daerah yang cepat mendapat vaksin. P. Baumgart pada sebuah artikelnya mengatakan, daerah yang pertama-tama diperkenalkan vaksin adalah Jawa, Ambon, Minahasa, dan Borneo. Jadi dapat dikatakan bahwa Minahasa adalah salah satu daerah di Hindia Belanda yang pertama-tama diperkenalkan vaksin oleh pemerintah kolonial. Atau dengan kata lain dapat dikatakan, dengan kemudian diperkenalkan vaksin sebelum tahun 1850 tersebut, maka itulah pertama kali orang-orang Minahasa mengenal medis modern. Dan Minahasa adalah salah satu selain Jawa, Ambon, dan Borneo. F.S. Watuseke dalam bukunya Sejarah Minahasa yang terbit tahun 1968 mengatakan, beberapa kepala walak di Minahasa pun menjadi tukang suntik cacar. Salah satu kepala walak yang ikut dalam program penyuntikan vaksin anti cacar itu adalah Lompoliu. Kepala walak Tolima Ambot ini, kata Watuseke, kira-kira tahun 825 menjadi Kristen. Sejak saat itu berganti nama menjadi Abraham Dotulong. Nama marga ini diambil dari nama ayahnya, Lotulong. Wabah cacar terjadi secara luas di Hindia Belanda sepanjang abad 19. Meskipun telah dilakukan upaya penanganan, misalnya melalui peran para tukang cacar, namun nanti pada tahun 851, pemerintah kolonial mendirikan sekolah dokter Jawa, yang antara lain dimaksudkan untuk mendidik tenaga-tenaga medis dalam upaya menghadapi berbagai penyakit berjangkit di masyarakat. Eki Hesseling dalam sebuah artikelnya menuliskan, pada tahun 1854, untuk pertama kalinya 2 murid dari daerah di luar Jawa, yaitu Minahasa, atau bagian dari silabus ini diterima di sekolah itu. Lulusan sekolah itu kemudian disebut dokter Jawa. Hesseling mengatakan pada awalnya, para lulusan dari sekolah ini belum mendapat sambutan yang baik dari penduduk. Kebanyakan para dokter Jawa ini menjadi juru vaksin atau asisten dokter. Para dokter pribumi menjadi seorang juru vaksin dan sebagai asisten dokter, tulis Hesseling. Dengan kemudian diperkenalkan vaksin sebagai salah satu cara pengobatan modern kepada orang-orang Minahasa, maka mulai saat itulah dapat dikatakan bahwa selain pengobatan tradisional yang dilakukan dan diterima oleh orang-orang Minahasa mengatasi penyakit-penyakit berjangkit, kini sudah ada model pengobatan modern, yaitu melalui vaksin. Nah, memang ada juga catatan yang menyebutkan bahwa para senling punya peran besar memperkenalkan sistem atau cara pengobatan modern kepada orang-orang Minahasa.
Ada sebuah cerita, yaitu terkait dengan kehadiran J.G. Swartz di Langowan. Dia datang ke Minahasa pada tahun 1831 dan kemudian mulai bertugas di Langowan, sebelumnya di Kakas tidak lama setelah itu. Nah, ada sebuah cerita bahwa ada seorang kepala di sana yang salah satu orang yang menentang kehadiran Swartz, dan bersama dengan itu adalah kehadiran kekristenan tentunya. Nah, satu waktu si kepala ini melakukan perburuan bersama dengan orang-orangnya di hutan, dan dia terkena tanduk dari Anoa. Dan kemudian si kepala ini mengalami cedera. Sudah dilakukan pengobatan tradisional, yaitu antara lain melalui mungkin foso atau dengan memakai obat akar-akaran atau yang sekarang ini kita kenal istilahnya dengan obat makatana. Tapi luka yang dialami oleh kepala ini tidak sembuh-sembuh. Maka kemudian Swartz berinisiatif untuk menjumpai kepala ini. Karena dia kasihan, kemudian dia coba melakukan pendekatan, dan kemudian antara lain yang dilakukan oleh Swartz adalah memberikan obat modern kepada si kepala ini. Dan kemudian sembuh si kepala ini. Ceritanya berlanjut, dan kemudian si kepala berterima kasih kepada Swartz, dan Swartz berharap bahwa si kepala ini yang sebelumnya dia itu penganut agama Minahasa akan segera menjadi penganut agama Kristen, karena Swartz mengatakan bahwa kesembuhannya itu adalah juga berkat dari Tuhan yang dia percayai atau orang-orang Kristen percayai. Tapi Swartz kecewa karena tidak berapa lama setelah si kepala ini sembuh, dia mengundang para walian dan menggelar foso berminggu-minggu. Dan mungkin foso itu terkait dengan, ya katakanlah, ungkapan syukur dari si kepala ini karena telah sembuh. Swartz berharap bahwa si kepala ini paham, mengerti, memahami bahwa dia sembuh oleh karena penguatan modern pertama-tama, tapi tentu juga karena itu terkait dengan maksud Swartz mendekati dia, maka dia berharap si kepala ini memahami bahwa kesembuhannya itu adalah berkat dari Tuhan Allah yang dipercaya oleh orang Kristen. Tapi yang terjadi ternyata tidak seperti itu. Cerita ini terjadi katakanlah di masa atau di periode Swartz bertugas di Langowan, yang menggambarkan peran dari para sendling memperkenalkan sistem pengobatan modern kepada orang-orang Minahasa yang sebelumnya kebanyakan menggunakan pengobatan tradisional. Termasuk ketika vaksin belum diperkenalkan di tahun 819 dan terjadi wabah cacar waktu itu, maka yang kemudian terjadi di Minahasa itu adalah kematian massal. 15.000 orang Minahasa meninggal. Tapi pun ketika vaksin sudah diperkenalkan dan sudah dilakukan vaksinasi di sepanjang abad 19, katakanlah mulai dari pertengahan abad 19, dicatat bahwa pada tahun 1853 atau 54 itu terjadi lagi wabah, dan itu membunuh banyak orang Minahasa. Artinya vaksin sudah diperkenalkan, tapi karena mungkin tenaga yang memberikan vaksin itu belum juga banyak tersedia. Tapi juga mungkin karena ada penyakit baru, orang juga mungkin belum sadar, belum dapat menerima cara pengobatan modern, ya antara lain dengan vaksin, maka kematian masih terjadi di Minahasa karena wabah. Tapi pada awal abad 20 terjadi lagi wabah cacar di Minahasa, dan yang meninggal tidak terlalu banyak. Karena program vaksinasi sudah rutin dilakukan oleh pemerintah kolonial, dan rumah-rumah sakit sudah berdiri di beberapa daerah di Hindia Belanda, termasuk di Minahasa atau di Manado sudah berdiri rumah sakit sipil milik pemerintah kolonial yang memperkenalkan sistem pengobatan modern. Demikianlah awal mula diperkenalkannya vaksin kepada orang-orang Minahasa. Dan di masa pandemi ini, salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang sedunia adalah ditemukannya vaksin. Vaksin sudah ditemukan.
Tapi masih juga banyak pendapat orang tentang vaksin ini, efektivitasnya, efek sampingnya. Tapi yang selalu soal dan itu tidak terjadi di Minasa dengan kehadiran para sendling, yaitu menanggapi vaksin dengan perspektif agama, halal tidak halal, atau kemudian di kalangan Kristen justru masih ada yang menganggap bahwa vaksin itu adalah konspirasi global, atau kemudian ada yang mengatakan bahwa di dalam vaksin itu ditanamkan chip antikris. Nah, saya kira ini tidak masuk akal lah, tidak dapat menolong masyarakat untuk kemudian dapat terbebas dari virus corona. Saya kira secara refleksi teologis boleh dikatakan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang karena manusia dianugerahkan akal oleh Tuhan, maka salah satu yang kemudian ditemukan dari perkembangan ilmu pengetahuan modern itu adalah vaksin. Nah, kalau vaksin dimaksudkan untuk menyelamatkan banyak orang, untuk menolong orang-orang dari kematian, mengapa kemudian itu kita katakan dosakah, konspirasikah, dan lain sebagainya. Saya kira orang-orang Minahasa dapat belajar dari leluhurnya di abad 19 itu. Ketika pertama kali diperkenalkan vaksin, mereka menerima, dan kemudian juga peran dari para sendling yang memperkenalkan Injil, tapi bersama dengan itu memperkenalkan sistem pengobatan modern yang antara lain untuk menolong orang-orang dari sakit penyakit. Demikian saya, Denny Pinontoan.